Menonton Gadis Kretek terasa seperti memasuki sebuah minimarket dengan suasana yang perfect dan pelayanan yang sangat baik. Namun, kemudian kita melihat beberapa ornamen hiasan dan promo di dinding pada tidak simetris dan ada pula yang sudah mulai ngelotok. Itu sama sekali tidak mengganggu pengalaman belanjanya. Kita cuman gatal ingin membantu membenahi, tapi tentu saja itu tak mungkin. Tayang di Netflix dengan judul International Secret Girl, serial 5 episode ini dirilis serempak keseluruhan episodenya pada tanggal 2 November 2023 lalu. Kita semua tahu, Gadis Kretek diangkat dari novel berjudul sama karya Ratih Kumala. Bertindak sebagai sutradara adalah pasangan suami istri Kamila Andini dan Iva Isfansyah. Kamila tak lain adalah putri sineas legend Gari Nugroho. Sedang Iva adalah sineas Jogja yang gede berkat komunitas Four Color Films miliknya. Saya pernah meresensi salah satu film pendek besutan Iva zaman masih jadi pegiat film indie di kota Gudeg, yaitu Mayar yang diproduksi tahun 2002 lalu. Dan ada juga versi novel dari film pendek berdurasi 32 menit itu yang ditulis oleh Sony Set. Sementara itu, skenario-nya dikerjakan bergantian oleh Tanya Yuson, Kanya Kamili Priyanti, serta Ambaritski Ramadantyo. Penulis novelnya, yaitu Ratih Kumala, ikut ditunjuk pula menjadi salah satu screenwriter, tepatnya memegang episode ketiga yang berjudul Merah. Cerita dibuka berlatar tahun 2001, saat Juragan Kretek Suraya diperankan Prit Timothy sakit keras dan merasa waktu kematiannya telah dekat. Ia lalu memerintahkan putranya Lebas, diperankan Arya Saloka, mencari seseorang yang ia hanya sebut dengan nama Jengyah. Berbekal petunjuk tak jelas itu, Lebas meninggalkan Jakarta menuju kota M, di mana bisnis rokok kretek ayahnya berawal. Di sana, pertemuan dengan Dr. Arum Cengkeh diperankan dengan spektakuler oleh Putri Marino menguak segala misteri tentang siapa sesungguhnya Jengyah. Lewat surat-surat dan dokumen-dokumen lama dari tahun 1960-an yang mereka temukan, terungkap kisah cinta Raya muda diperankan oleh Aryo Bayu dengan Jengyah alias Dasyah diperankan Dian Sastrowardoyo. Dasyah adalah putri juragan kretek lokal kota M, Idrus Muria, diperankan Rukman Rosadi. Ia jago membuat saus rokok kretek, tetapi terkendala urusan patriarki, karena para pria waktu itu berpandangan bahwa rasa rokok kretek akan asem jika terkena sentuhan tangan perempuan. Kala itu Raya adalah karyawan pabrik rokok Idrus Muria. Ia jatuh cinta pada Dasyah yang dingin. Namun kemudian harus menghadapi kasunyatan berat ketika Dasyah dijodohkan dengan Seno Aji, diperankan Ibnu Jamil, putra sesama pengusaha rokok kretek yang juga sekaligus adalah seorang anggota ABRI. Episode demi episode terbuka sedikit demi sedikit rahasia masa lalu antara Raya dan Dasyah. Juga keterkaitan semua itu dengan rokok kretek merek Gadis yang pernah sangat melegenda pada dekade 1960-an di kota M. Dan penonton digoda dengan satu misteri besar. Apa yang terjadi dengan Jengyah saat ini? Gadis Kretek dituturkan dalam dua alur masa berbeda. Masa terkini pada tahun 2001 dan masa lalu yang melingkupi rentang waktu antara 1963 hingga 1980. Alurnya sangat lambat, tapi itu ternyata tak menjadi masalah. Kenapa? Karena penonton disuguhi banyak hal untuk dinikmati sepanjang durasi. Mulai dari akting para pemain yang brilian, terutama Putri Marino, sinematografi yang paripurna, pencahayaan dan corak warna yang memanjakan mata, musik latar yang elok, hingga kualitas set
properti dan dekorasi yang tiada tanding. Justru karena alur yang lambat itulah, maka kita penonton jadi punya banyak waktu untuk mencermati semua titik kualitas produksi yang di atas rata-rata itu. Gadis Kretek adalah tontonan untuk semua indera, karena bahkan indera penciuman pun termanjakan, yaitu saat para tokoh menghidu aroma tembakau, baik yang masih daun, yang sudah berupa tembakau kering, maupun waktu sudah jadi rokok. Di titik inilah kita ingin teknologi televisi dan streaming menghadirkan pula fitur aroma. Jadi kalau pas tokoh di film makan apa, mencium bau apa, atau pas berada di Jumbleng, penonton bisa ikut merasakan baunya. Hayu, Jumbleng itu apa coba? Gadis Kretek hanya kurang di satu sisi, yaitu ornamen-ornamen yang seperti hiasan dinding yang tidak rapi di minimarket itu tadi. Salah satunya adalah dalam hal keengganan untuk menyebut gamblang banyak nama. Kota M misalnya, mengapa harus disingkat? Apa salahnya Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sehingga namanya tidak boleh disebutkan lengkap, sementara kalau Kota Kudus ditulis gamblang apa adanya? Apalagi ketika penyebutan Kota M ini muncul di dialog, kita jadi bertanya-tanya, ini latar tempatnya benar di negara Republik Indonesia apa di universe lain? Dan kenapa harus mengelak menyebut namanya yang faktual sesuai sejarah dengan disamarkan menjadi Partai Merah? Semua pengelaan ini merusak efek realisme dan keaslian tema yang dihadirkan. Terlebih soal elemen sejarah terkait tragedi 1965 yang disebut-sebut di siaran berita radio. Bagi kita WNI, ini tak jadi masalah, karena mau disamarkan pakai nama apapun, kita semua sudah tahu peristiwa yang dialami Idrus dan Cengyah berkenaan dengan G30 SPKI. Namun, bagaimana dengan penonton dari mancanegara yang tak paham sejarah Indonesia? Karena tak bisa masuk konteks, beberapa reviewer asing harus menduga-duga sendiri kira-kira peristiwa konflik apa yang menimpa Idrus dan Cengyah. Ada yang mengira itu konflik berkenaan dengan independence struggle atau perjuangan kemerdekaan. Ada pula yang menulis dalam reviewnya bahwa rumah Idrus kala itu diserbu tentara Belanda. Para sineas dan petinggi studio film pembuat Gadis Kretek barangkali lupa bahwa platform streaming bukanlah channel TV tradisional dengan lingkup tayang terbatas se-Indonesia tok. Selain itu, hanya karena kisahnya berlokasi di Jowo, tak lantas berarti tokoh-tokohnya harus dihadirkan sering omong Jowo. Masalahnya adalah banyak pengucapan basa Jawa yang aneh, seperti orang dewasa kok bilang matur suwun pada cah biki, dan pas ada kejadian meresahkan, sang emak mendesah paringono ampun, padahal yang benar adalah paringono sabar. Jadi daripada salah-salah, semua dialog menggunakan bahasa Indonesia standar pun sebenarnya tak apa-apa. Kalau mau akurat soal basa Jawa, harusnya tak cuma para aktor diajak workshop omong Jawa, melainkan juga Tanya Yuson CS mengajak sastrawan Jawa, penulis cerita cekak dan geguritan di Yogyakarta atau Jateng ke tim penulis, atau paling tidak sebagai konsultan dialog khusus bahasa Jawa. Tapi entah kenapa itu tidak dilakukan. Di titik ini kita menyadari arti penting interpretasi dalam alih wahana karya, dalam hal ini sinema televisi terhadap novel. Para sineas harus memperoleh keleluasaan sepenuhnya untuk mengartikan ulang materi orisinal sesuai kreativitas mereka sendiri, dan tak harus semua yang ada di buku diterapkan total ke dalam karya format baru di layar kaca. Ini untuk membuat Gadis Kretek versi Netflix dapat berdiri sendiri sebagai satu karya seni yang utuh dan bukan sekedar versi gambar gerak dari sebuah novel. Meskipun demikian, Gadis Kretek tetaplah sebuah produk sinema tanah air dengan kualitas yang sangat bagus. Kali ini, kita menikmati sebuah sajian sinema Indonesia dengan begitu banyak aspek untuk dilahap dan dicermati. Dan beberapa hal kecil itu tadi sama sekali tak mengurangi makna dari 5 jam yang sangat berharga itu.